Lampang luas, Bos. Pasti. Metode studi Islam. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada pemateri terbaik kita, yaitu Ibu Tika Febriani yang sudah menyempatkan untuk memberikan materi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina Fakultas UKM Frabani, Kak Agus Jepri atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Umum UKM Bapinda, Akhina Yazid Ariski, yang kami hormati Ketua Umum UKM Frabani, Akhina Nur Ihsani Ahmad, dan yang kami hormati serta banggakan para tamu undangan serta kader-kader terbaik UKM Frabani, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan masih dapat melakukan kegiatan pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga kita curah agungkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa terbebaskan dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat sehingga bisa bertemu kembali dengan beliau di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Perkenalkanlah, saya Nabila Ismi selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada sore hari ini yang bertemakan
yang bertemakan How to Heal and Get Out of Anxiety. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama acara sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Tubagus Adam. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.
asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah segala firman-Nya. Semoga yang mendengarkan, khususnya yang membacakan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Pusat Pemberdaya Umat. Kepada Akhina Abdul Aziz, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Suara saya masuk ya? Masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama kembali bertemu dalam agenda kita webinar tentang kesehatan mental yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada sari tauladan terbaik kita, pemimpin umat terbaik kita, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bisa kembali dipertemukan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati pembimbing fakultas Kak Agus Sujepri ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum UKM Bapinda Kak Yazid Ariski. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Robani Akhina Nur Ihsan. Yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini ada Mistika. Selamat datang Miss. Juga teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah dan saya banggakan. Baik, sedikit kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bersikeras, bersemangat untuk menyelenggarakan acara kita pada sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah membersamai untuk mensukseskan acara kita sehingga mau bersama-sama untuk belajar, berdiskusi dalam kajian sore hari ini. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan, teman-teman semua. Di sini sangat penting sekali bagi kita untuk mengenali tentang jenis-jenis ataupun aneka ragam tentang kesehatan mental. Yang salah satunya adalah anxiety ataupun gangguan kecemasan. Karena banyak sekali dari kita yang terkadang masih belum tahu apa sih itu anxiety, bagaimana sih kita cara menanganinya,
apakah kita pernah mengalami, bagaimana dampaknya. Nah, itu semua nanti akan kita dapatkan, akan kita coba ulik, akan kita diskusikan bersama pemateri kita pada sore hari ini. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ya dari awal sampai di akhir nanti terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan serta banyak kendala-kendala. Karena sekali lagi kita dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara daring ya, tentu untuk masalah kendala pasti bakal terjadi dan kita tidak tahu untuk bagaimana kita bisa meminimalisir daripada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakallahu khair kepada Akhina Abdul Aziz yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti yang akan dimoderatori diambil alih langsung oleh Akhina Aji Putra Pratama. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umur dinawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada terhormat Ibu Mistika, kepada terhormat pembimbing fakultas, kepada terhormat Ketua Umum Bapinda, kepada terhormat Ketua Umum UKM F Rabani, dan teman-teman semuanya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu acara pada sore hari ini yang insya Allah berjalan dengan lancar. Teman-teman semuanya, patut kita ketahui bahwasannya pandemi memaksa kita untuk melakukan segalanya secara online, baik itu kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan belajar mengajar, baik itu kegiatan di dalam roda perekonomian, bahkan di dalam melaksanakan ibadah pun kadangkala kita menggunakan fasilitas secara online. Semoga semua itu tidak mengurangi rasa semangat kita di sore hari ini, sehingga kita semuanya dapat mengikuti webinar ini secara lebih semangat dan semoga tidak ngantuk ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, hal yang sering banget membuat kita cemas yaitu biasanya kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar biasanya itu kan kayak kita overthinking sama masa depan, cemas sama hal-hal yang buat kita kadang tuh nangis semalaman, kan ada ya yang overthinking, kadang kita nangis, kadang kita melampiaskan kecemasan kita tuh melalui hal-hal yang lain sebagainya lah ya. Oke. Jadi di sini di dalam pertemuan atau webinar sore hari ini kita akan membahas tentang how to heal and get out of anxiety, atau yang di dalam bahasa Indonesia yang berarti cara menyembuhkan dan keluar dari kecemasan itu bagaimana. Jadi di sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita keluar dari kecemasan, apa saja sebab dan akibatnya ketika kita cemas. Oke, yang di sini akan dipaparkan oleh Ibu Tika Febriani MPD. Beliau adalah seorang dosen BKPI yang pastinya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya beliau ini adalah seorang dosen prodi BKPI di UIN Raden Intan Lampung. Beliau juga adalah seorang lulusan bimbingan konseling Unila. Selanjutnya beliau juga melanjutkan pendidikan S2 di jurusan sama
di jurusan S1 juga, yaitu bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta. Kemudian beliau juga sebagai pembicara atau seorang speaker di banyak acara, yakni yang pertama ada di workshop parenting skill, yakni yang berjudul Orang Tua dan Anak di Era Digital pada 2019 di Lampung Timur. Yang kedua ada mengisi acara di Kementerian Perindustrian pada tahun 2021. Kemudian ada juga pembicara di acara sesi curhat remaja Untirta pada tahun 2021. Oke, untuk lebih dalam mengenai tentang bagaimana kesehatan mental dan sebab akibat dari kecemasan, maka kita dengarkan pemaparan dari Mistika Febriani MPD. Kepada Mistika Febriani MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Miki. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita lanjut atau membahas ANSI itu apa, Mistika itu pengen tahu. Sebenarnya hal-hal apa sih yang bisa membuat kalian cemas gitu kan? Ada link yang Mistika share, kalian bisa isi di situ, ada di kolom chat. Mistika minta tolong dong supaya bisa share screen. Mistika di kolom chat udah share link Mentimeter, bisa diisi. Kalian kalau cemas itu biasanya mencemaskan apa sih? Udah bisa share screen belum Mistikanya? Minta tolong host diituin dong. Diizinkan share screen-nya. Ini udah pada mulai ngisi nih. Ayo, Mistika mau lihat apa saja sih yang membuat kalian merasa cemas. Udah bisa belum Mistika share screen? Oke, sudah. Oke, trauma masa lalu, memulai sebuah pendekatan masa depan nilai kuliah, memulai sebuah pembicaraan, hal yang belum terjadi. Lagi tuh, deadline mepet, memulai sebuah pembicaraan. Ketiga, ketika tugas belum kelar. Apalagi nih? Ayo, silakan diisi. Bisa pengen lihat hal-hal apa saja sih atau apa yang membuat kalian itu merasa cemas. Nilai kecil. Ayo, apalagi? Topik pembicaraan. Tagihan, oke, udah ada cicilan ya, luar biasa. Sama berarti, Mistika juga ada cicilan. Apalagi nih? Telat kumpul tugas. Nah, ini nih. Apa ini Santi maksudnya? Santi. Sekirain nama. Nih. Kenapa? Sekirain itu ngisi nama mungkin. Oh, ya. Arta lah. Kenapa Arta? Ini Santi dan Arta gebetannya nih maksudnya. Sehingga membuat kalian cemas. Apalagi nih, ketika uang habis. Perasaan takut gagal, masa depan. Dosen killer. Siapa sih dosen killernya? Emang ada ya dosen killer ya? Jangan-jangan Mistika lagi killer. Killer nggak Mistika ini? Ketika judul nggak di ACC. Apalagi yang buat cemas? Nanti akan kita bahas. Sebenarnya kecemasan-kecemasan kalian ini masuk ke kategori yang kecemasan normal atau sebenarnya udah masuk ke anxiety disorder. Nah, karena memang ada
cemas-cemas yang memang itu wajar, karena perasaan cemas itu adalah perasaan yang wajar. Cemas, takut, sedih, marah, itu semua perasaan yang wajar dialami setiap orang. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu nanti bisa ada lagi kategorinya. Sudah masuk ke kategori yang mana? Sudah masuk disorder atau belum? Skripsi tidak di ACC, takut mengecewakan, apalagi nih? Saat UAS lisan, Mistika nih sering ngasih UAS lisan ya kan? Terus apalagi? Nilai kecil tadi udah ya. Apalagi yang membuat kalian merasa cemas? Nggak ada tah yang mencemaskan pekerjaannya gitu. Nanti mau jadi apa setelah lulus? Udah? Ini ya, rata ya. Oke, sebelum kita menentukan sebenarnya kalian ini cemasnya masih ya normal-normal aja gitu, karena setiap orang juga merasakan cemas atau sudah masuk ke anxiety disorder gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum lanjut ke sana, pertama-tama berarti kita harus kenal dulu dong anxiety itu apa, kecemasan itu apa gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba PPT-nya nggak jalan atau nggak nge-next, kasih tahu ya. Soalnya kadang suka gitu sih. Mistika udah ngomong sampai mana, tapi PPT-nya belum maju-maju gitu kan. PPT-nya kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Miss. Oke. Kelihatan, Miss. Oke. Nah, menurut kalian anxiety itu apa? Kecemasan itu apa? Yang ada di otak kalian? Pertama kali kalau ngomongin anxiety. Apa sih anxiety? Apa yang ada di benak kalian? Mistika pengen tahu. Anxiety itu apa? Sesuatu pikiran yang negatif, Miss. Sesuatu pikiran yang negatif. Oke. Apalagi? Sesuatu pikiran yang negatif. Ya, oke. Bagus. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Anxiety itu apa? Kan biasanya kalian ngomong, aduh gue cemas nih. Aduh. Khawatir, Miss. Anxiety. Khawatir. Ya, khawatir. Apalagi? Anxiety. Panik, Miss. Panik. Apalagi? Kalau udah ngomongin Ketakutan. anxiety. Ketakutan, iya, oke. Apalagi? Apalagi biasanya? Aduh, anxiety nih, cemas nih. Apa yang terpikirkan dalam benak? Khawatir. Khawatir, oke. Jadi memang apa yang kalian sebutkan tadi itu semua masuk ke anxiety. Jadi memang anxiety ini sebuah gangguan kecemasan secara berlebihan gitu kan yang dialami oleh seseorang atau individu sehingga kondisi fisik orang tersebut itu sangat-sangat merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut. Kemudian biasanya hal-hal ini menunjukkan adanya gangguan baik di psikis maupun di psikologisnya gitu kan. Nah, biasanya anxiety disorder ini pada level yang sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Dan itu bisa bermunculan misalnya durasinya beda-beda. Kadang misalnya seminggu bisa muncul gejala anxiety-nya atau tanda-tandanya. Kemudian bisa juga mungkin 3 hari sekali. Atau mungkin ketika ada hal-hal yang men-trigger rasa cemasnya. Dan yang masuk ke anxiety disorder ini bukan kecemasan yang masih normal kayak misalnya saya mau maju nih di depan umum, saya deg-degan, saya cemas, terus malamnya nggak bisa tidur karena besok mau maju presentasi misalnya. Nah itu masih dalam kategori normal karena semua orang ya kalau mau maju ya kalau mau presentasi pasti deg-degan dong, pasti merasa cemas gitu. Aduh nanti saya salah nggak ya di depan, nanti salah ngomong nggak ya, belibet nggak ya. Nah hal-hal yang seperti itu masih masuk dalam kategori yang wajar atau normal. Tapi nih kalau misalnya cemasnya sampai tantrum misalnya, sampai panik yang berlebihan, sesak napas,
sampai badannya lemes gitu kan, sampai nggak bisa bangun lagi, tiba-tiba langsung jatuh ambruk ke lantai, kemudian juga jantung berdebar-debar sangat kencang gitu kan ya. Berdebar-debarnya bukan apakah ini cinta ya, maksudnya berdebar-debar karena perasaan takut, karena perasaan cemas gitu. Nah, gejala-gejala seperti itu yang biasanya ditunjukkan oleh individu yang menderita anxiety disorder gitu. Nah, itu dia nanti yang masuk ke ciri-ciri anxiety. Ada tadi, ada gugup, kemudian juga gelisah, tegang gitu kan. Kemudian juga nggak bisa konsentrasi. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga banyak keringetnya. Biasanya kalau orang lagi anxiety disorder-nya ke-trigger, itu biasanya keringetnya itu yang segede-gede biji jagung gitu kan, campur sesak napas, lemes, kadang sampai ambruk di lantai dan sebagainya. Nah, terus gimana sih ciri-ciri anxiety disorder itu gitu. Kemudian ciri-ciri lagi jenis-jenis tadi ciri-ciri ya. Aduh, biasanya kalau udah sore itu bawaannya pengen istirahat aja gitu ya. Tapi Mistika tetap semangat. Nah, jenis-jenisnya ada yang namanya gangguan kecemasan umum. Biasanya ini merasa khawatir berlebihan terhadap berbagai hal. Banyak banget deh yang dikhawatirin atau yang dicemasin gitu kan. Mulai dari pekerjaan, kemudian kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana gitu itu dikhawatirin. Misalnya nih, aduh, saya udah nutup pintu rumah belum ya gitu. Aduh, nanti ada maling gimana? Misalnya nanti kalau misalnya saya bawa kendaraan, saya jatuh nggak ya? Saya diserempet mobil atau enggak ya gitu. Atau nanti kalau saya bawa motor, saya parkir motor, motornya hilang gitu. Pokoknya hal-hal yang nggak perlu dikhawatirin semuanya. Nah, itu masuk bisa di gangguan kecemasan umum. Nah, ini dirasakan setiap hari. Jadi benar-benar setiap hari ya. Jadi kalau misalnya kalian masih merasa oke, ya udah bisa melakukan hal-hal secara wajar, kemudian bisa fokus, kemudian juga bisa beraktivitas sehari-hari gitu. Berarti kalian tidak menderita anxiety disorder. Jadi kadar level anxiety disorder ini memang sudah sangat amat membutuhkan bantuan psikologis, kemudian juga pemberian terapi dan sebagainya gitu. Tapi ada juga anxiety disorder yang mungkin memang levelnya masih oke, ini masih bisa ditangani, kemudian bisa dilakukan relaksasi secara mandiri dan sebagainya. Nanti kita akan praktek relaksasi nafas dalam itu seperti apa ya. Nanti kita praktek sama-sama. Nah, akibatnya kalau individu itu mengalami gangguan kecemasan secara umum, itu biasanya nanti bisa merasa mudah lelah, kemudian juga mual, tegang, sakit kepala, sesak napas, insomnia, nggak bisa konsentrasi. Nah, itu biasanya yang akan dirasakan oleh individu yang menderita gangguan kecemasan umum. Kemudian ada juga jenisnya yaitu ada fobia spesifik. Nah, misalnya nih, rasa cemas atau rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu dan kadang-kadang itu cenderung enggak rasional. Misalnya nih takut sama benda sesuatu, misalnya takut ngelihat piring, terus takut ngelihat baju yang motifnya polkadot gitu kan, atau mungkin takut ngelihat baju dengan motif kotak-kotak, hitam putih dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga takut melihat binatang tertentu, misalnya setiap melihat kupu-kupu takut, setiap melihat kucing takut, misalnya melihat kecoa dan sebagainya, gitu. Itu merasa takut yang berlebihan, sampai sesak napas, sampai lemes, gitu kan, sampai mau pingsan-pingsan, gitu. Itu berarti dia mengalami fobia. Nah, orang fobia biasanya itu mengalami serangan panik juga, disertai juga dengan serangan panik gitu. Karena dia ke-trigger melihat sesuatu yang dia takuti secara berlebihan, nah dia bisa merasakan atau mendapat serangan panik itu tadi. Kemudian ada yang namanya gangguan kecemasan sosial. Nah, biasanya nih orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini merasa khawatir berlebihan kalau ada di lingkungan sosial, kalau ada di tempat umum yang dialami sehari-hari. Misalnya ketika dia ada di dalam kelas,
melihat teman-teman sekelasnya gitu. Dia merasa khawatir, aduh nanti saya melakukan perbuatan yang bikin saya malu nggak ya? Nanti saya dikata-katain nggak ya sama teman-teman saya gitu. Aduh, pokoknya macem-macem deh pikirannya. Takut mendapat judgement dari sosial, kemudian takut melakukan kesalahan, terlalu takut banyak hal akan sesuatu. Nah, itu ketika dia melakukan aktivitasnya di lingkungan sosial. Dan itu yang dialami oleh individu yang mengalami gangguan kecemasan sosial. Kemudian ada lagi yang namanya post traumatic disorder. Ada tuh yang namanya PTSD gitu kan. Biasa kita sering tuh PTSD gitu. Nah, itu post traumatic stress disorder. Nah, ini tuh bisa muncul karena seseorang pernah mengalami kejadian yang traumatis, baik di masa lalunya ataupun masa sekarang dan sebagainya. Atau berada di situasi yang berbahaya yang bisa mengancam nyawanya dan sebagainya. Contohnya, mungkin dia dulu pernah berada di situasi konflik perang misalnya. Kemudian juga ada di situasi bencana alam, terus juga korban kekerasan juga bisa gitu kan. Nah, kemudian ketika dia berada atau pernah mengalami situasi-situasi yang traumatis, kemudian dia bertemu lagi ke situasi tersebut atau bertemu hal-hal yang bisa men-trigger dia atau yang bisa memicu dia untuk kembali lagi ke kenangan masa lalunya. Nah, itu bisa jadi terkena lagi yang namanya serangan kecemasan itu tadi. Dia akan merasa cemas, merasa takut, dan sebagainya. Kalian bisa bayangin aja gimana sih rasanya kalau misalnya kalian berada di daerah atau di kampung-kampung yang rawan konflik, yang rawan perang saudara, bagaimana pengalaman tersebut bisa men-trigger individu untuk mengingat kembali masa-masa atau situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Kalian misalnya harus bersembunyi di bawah di bawah lubang-lubang supaya bisa mengamankan diri, kemudian kalian bisa melihat kehilangan keluarga-keluarga yang tersayang, terdekat, dan sebagainya ketika situasi perang dan sebagainya. Kemudian juga ketika bencana alam, bagaimana individu yang kehilangan keluarganya ketika terjadi bencana alam, baik itu tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kemudian juga korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikologis, kemudian juga kekerasan seksual juga. Nah, hal-hal tersebut bisa membuat seseorang mengalami situasi yang traumatik. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya gangguan panik atau panic disorder. Jadi dia masuk ke anxiety disorder. Nah, gangguan panik ini bisa muncul karena bisa muncul kapan aja dan bisa berulang-ulang kali. Kayak misalnya dia bisa merasakan sesak napas, berdebar-debar, jantungnya yang sangat berdebar-debar hebat ya, bukan karena berdebar-debar ketemu sama gebetan atau berdebar-debar ketika ngelihat BTS gitu kan, atau ngelihat siapa gitu yang diidolakan. Nah, itu beda. Ini berdebar-debarnya jantungnya benar-benar berdetak dengan sangat cepat. Kemudian juga pusing, gemetar, badan lemas gitu. Nah, itu biasanya yang dialami oleh individu yang mengalami gangguan panik. Kemudian ada lagi gangguan obsesif kompulsif. Ini yang dinamakan OCD. Nah, biasanya dia individu yang OCD ini melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemasnya. Misalnya nih, ketika dia merasa cemas gitu, dia mencuci tangannya berulang-ulang. Udah dicuci tangannya tapi dicuci lagi gitu kan. Mencuci terus tangannya, kadang berhenti karena tangannya bisa sampai luka, sampai berdarah gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian menata suatu barang sampai benar-benar lurus gitu kan, dihitungin berapa senti, ini kira-kira ada mengot apa enggak gitu kan, ada melenceng sedikit apa enggak, diulang lagi gitu sampai dia merasa puas. Kadang dia pun sebenarnya lelah karena mengulang pekerjaan yang sama gitu. Atau mungkin menutup kunci rumah atau menutup pintu.
sampai berulang kali. Ini udah dikunci apa belum ya? Dibuka, dikunci lagi, dibuka, dikunci lagi, dibuka, dikunci lagi, gitu terus berulang-ulang. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang ini kan amat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari gitu kan, di mana dia harus merasa lelah, merasa capek, melakukan pekerjaan sama. Dan ini semua jenis-jenis anxiety disorder ini harus diketahui dulu sampai mana kategorinya. Jadi memang kalau untuk anxiety disorder, kemudian juga masalah-masalah mental health itu kita nggak bisa baca di Google terus oh kayaknya gue anxiety nih, oh kayaknya gue ngerasa ini nih, ini kayak gue OCD deh, oh kayaknya gue panic disorder deh, gitu-gitu. Itu nggak bisa. Itu semua harus ada judgment expertnya. Jadi kalian harus datang ke psikolog atau ke psikiater atau ke konselor. Kalian bisa konsultasikan dulu apa yang kalian rasakan. Kira-kira ini itu cemasnya masih tahap normal-normal saja atau memang sudah masuk ke kategori disorder. Jadi nanti kalian akan diberikan tes kecemasan, kemudian juga nanti ada pengkategoriannya yang diberikan oleh si ahli tersebut. Jadi nggak bisa cocok logi nih, apalagi zaman sekarang paham banget dibaca di Google dikit, udah mulai update status. Aduh, gue sedang mengalami anxiety disorder, kayaknya mental health gue harus butuh healing nih, gitu kan? Biar kayak dikira anak jaksel gitu kan ya? Nggak bisa gitu. Kalau pengen tahu mengalami masalah dalam mental health atau apapun, misalnya sudah ada tanda-tanda daripada kita salah diagnosis dan memang diagnosis itu harus dilakukan oleh ahlinya, maka kalian segeralah bertemu ahlinya, gitu ya. Jangan melakukan ilmu cocok logi. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya pandangan agama kita yang alhamdulillah kita Muslim semua ya di sini ya yang ikut sama Mistika, dan mungkin semua agama juga meyakini bahwa kekhawatiran itu tidak terlalu bagaimana ketika kita mempercayai Tuhan kita masing-masing. Nah, kalau dalam hal ini karena kita di sini mayoritas Muslim dan Mistika juga Muslim, maka Mistika akan membahas ayat apa saja sih sebenarnya yang mengacu pada ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu, karena memang semuanya sudah tertulis semua di Lauhul Mahfuz dan tugas kita adalah melakukan sesuatu sebaik-baiknya gitu ya. Kayak misalnya surat At-Taubat ayat 129, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ketika kita sudah berpasrah dengan Allah, kemudian sudah menyerahkan segala sesuatunya bahwa apa yang terjadi di dunia ini atas sepersetujuan yang maha kuasa, sehingga memang apa yang diberikannya itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita, baik itu yang kita rasakan negatif atau yang kita rasakan positif, akhirnya kalau misalnya itu adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Nah, sehingga dalam hal apapun, dalam aspek apapun, kita nggak perlu cemas sebenarnya, karena ya sudah semuanya sudah tertulis gitu. Ya kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Kemudian juga surat Al-Anfal ayat 62 gitu kan ya, bahwa sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi pelindung, Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Bahwasanya memang apapun yang dicemaskan oleh kita, misalnya kita takut nggak bisa melakukan sesuatu, takut nggak ada yang nolong, takut nggak ada yang jagain kita, misalnya takut kalau kenapa-kenapa. Nah, hal-hal itu sebenarnya sudah ada semua di kitab suci kita. Kalau kita yakin sama yang maha pencipta kita gitu, semuanya itu sudah ada. Yang maha pelindung kita ada, yang maha mengetahui ada, yang maha bijaksana Allah juga gitu. Jadi semuanya sudah ada semuanya. Jadi kekhawatiran itu memang sudah dijawab semua di dalam kitab suci kita gitu ya. Ini mau di next nggak bisa, tunggu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada penyebab anxiety. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anxiety disorder gitu kan?
Biasanya itu rasa takut yang tidak wajar. Misalnya, oh saya takut loh melihat sesuatu di dalam ruang gelap misalnya. Kalau secara logika ruangan yang gelap itu kita tinggal hidupin lampu, kemudian atau ambil senter gitu. Nah, it's okay secara logika, secara rasionalnya adalah ketika ruangan gelap ya sudah kita tinggal cari cahaya. Berarti kan itu ruangan nggak ada cahaya, ya udah tinggal kita kasih cahaya. Kalau orang yang normal ya yang bisa berpikir. Tapi kalau misalnya orang yang lagi nggak bisa berpikir secara rasional ketika ngeliat ruang gelap, itu bisa banyak sekali pikiran yang ada di kepalanya. Sehingga dia tidak bisa berpikir secara rasional. Mau ngambil senter nggak kepikiran, mau ngidupin lampu nggak kepikiran, karena udah keburu kadung takut karena ngelihat misalnya ruangannya gelap gitu, nggak ada apa-apa. Gitu. Kemudian ada lagi nih penyebabnya, bisa karena stres, karena penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang terkasih, kemudian tekanan ekonomi. Nah, hal-hal ini biasanya juga bisa menyebabkan anxiety. Stres karena penyakit, kalau misalnya kalian yang sudah pernah merasakan penyakit dispepsia, itu yang dirasakan adalah jantung berdebar-debar, terus kemudian ada rasa khawatir, aduh kayak mana ya gue kalau gue mati besok, aduh gimana ya kalau misalnya gue tidur tiba-tiba nggak bangun lagi. Nah, itu penderita dispepsia ngerasain itu. Gimana nggak bisa tidur, akhirnya kekurangan darah gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu disebabkan oleh penyakit. Balik lagi ke pola makan. Kemudian kehilangan pekerjaan, bisa jadi karena mungkin ada keluarga yang harus dihidupi, kemudian juga banyak tanggungan, banyak tagihan juga tadi yang kayak kalian sebutin gitu kan. Terus kehilangan pekerjaan, merasa cemas atau khawatir, takut nggak bisa menafkahi keluarga, atau mungkin takut nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga bisa karena kehilangan orang-orang terkasih. Kehilangan orang-orang terkasih ini juga bisa menjadi suatu trauma bagi individu yang mungkin resiliensinya tidak tinggi atau ya udah gitu, yang ketahanan psikologisnya tidak tinggi. Misalnya kehilangan ayah, kehilangan ibu gitu ya, kehilangan nenek, kakek, orang-orang terkasih yang dekat dengan kalian. Kemudian juga ada tekanan ekonomi misalnya. Jadi sudah terlilit hutang dan lain-lain gitu. Sulit tidur juga bisa menyebabkan anxiety, kecemasan. Itu tadi karena sulit tidur itu banyak sekali hal yang membuat tubuh kita merasa tidak baik-baik saja. Makanya diusahakan jam 9, jam 10 itu sudah tidur. Nggak usah lagi tengah malam main game online gitu ya kan, main PUBG, terus main apa-apa lagi itu ya, game-game yang zaman sekarang itu gitu. Nah, lanjut. Kemudian ada rasa trauma. Trauma di masa lalu, apapun itu bisa menjadi penyebab anxiety. Ketika bertemu lagi di situasi yang bisa men-trigger kalian merasa terancam dengan situasi-situasinya. Kemudian juga ada riwayat genetik. Biasanya juga anxiety ini diturunkan secara genetik. Bagaimana orang tua kalian gennya itu seperti apa. Itu juga ada riwayat genetiknya. Kemudian penggunaan obat-obatan dan juga alkohol. Nah, itulah kenapa maka obat-obatan itu dilarang gitu kan ya, dan alkohol juga dilarang. Haram ya hukumnya. Oke, next. Kemudian gimana cara mengatasinya gitu. Kalian nanti bisa datang ke pengobatan medikamentosa, nanti akan dilakukan pengobatan medikamentosa, ini dilakukan oleh ahli ya. Kemudian juga psikoterapi, ada terapi kognitif, behavior, kemudian pola makan dan juga pola hidup, ini juga bisa mencangkut karena memang makan makanan apapun yang kita makan itu akan mempengaruhi kita baik secara genetik, kemudian bisa mempengaruhi pola pikir kita juga gitu ya. Pola makan kayak misalnya cobalah kurangin kafeinnya, kemudian juga kalau untuk pola hidup istirahat yang cukup, olahraga, sering baca buku gitu. Terus juga bertukar pikiran dengan orang lain, sering bersosialisasi. Nah, itu juga bisa mengurangi kecemasan-kecemasan. Berdiskusi dengan orang lain, bertanya dan sebagainya. Kemudian juga pola makan selain mengurangi kafein bisa memperbanyak makan
buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bisa menurunkan hormon stres, cari makanan-makanan yang bisa meningkatkan hormon kebahagiaan gitu kan. Mungkin baik ya makan makanan yang manis tapi tidak boleh berlebihan. Tapi tidak boleh juga berlebihan karena terlalu banyak mengkonsumsi gula itu juga bisa merusak sel-sel yang baik yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga bisa dilakukan terapi relaksasi. Terapi relaksasi ini biasanya menggunakan pendekatan behavior. Bisa juga CBT, cognitive behavior therapy gitu ya. Terapi kognitif behavior. Nah, kalau misalnya dia masih normal-normal aja gitu, masih baik-baik aja, nggak sampai mengancam jiwa, rasa dari kecemasan tersebut, kalian bisa mengaturnya pakai pola makan, kemudian juga pola hidup, bisa juga melakukan terapi relaksasi. Gitu. Terapi relaksasi ini juga banyak macamnya, ada relaksasi pernafasan dalam, kemudian juga ada relaksasi yang mendengarkan musik klasik dan sebagainya. Ada juga yang relaksasinya tidur terlentang, nggak pakai pernafasan dan sebagainya. Itu ada banyak macamnya relaksasi. Tapi nanti kita akan sama-sama praktek relaksasi ya. Oh, udah jam 5 ternyata. Oke, langsung aja kita praktek karena nggak banyak materi dari Mistika. Boleh Mas Abdul mainkan. Kita akan praktek relaksasi teknik nafas dalam. Jadi kalian bisa praktek di rumah masing-masing ketika mengalami kecemasan yang masih bisa dikontrol oleh diri sendiri ya. Gitu. Mas Jaki, silakan di-share screen tolong. Itu kalau musiknya aja nggak bisa ya? Atau gimana? Miss. Mistika minta tolong kameranya dihidupkan. Kita sama-sama praktek relaksasi. Oke, boleh dihidupkan kameranya. Mistika mau lihat juga kan, kalian bener apa enggak melakukan teknik relaksasi. Oke, silakan dihidupkan kameranya. Kalian boleh berdiri atau duduk senyaman mungkin. Posisikan badan kalian itu senyaman mungkin. Cari posisi duduk paling enak. Sudah? Kalau sudah, silakan letakkan tangannya itu tepat di bawah tulang iga. Nah, kalian cari kalau misalnya melakukan pernafasan diafragma, kalian taruh di situ tangannya. Di bawah tulang iga ya. Nah, kelihatan ini. Di bawah tulang iga. Nah, pokoknya kalian cari tulang iga kalian ya. Letakkan salah satu tangannya boleh atau kedua tangannya juga boleh. Sudah? Sudah belum di tulang iganya? Oke, kalau sudah, silakan kalian tarik napas. Kemudian kalian hembuskan. Dirasakan bahwa nanti otot perutnya itu akan berkontraksi. Gunakan pernafasan diafragma, jangan pernafasan hidung ya. Gunakan pernafasan diafragma. Tarik napas. Buang napas. Tarik nafas lagi, buang lagi. Kalian rasakan sampai otot perutnya itu akan mengembang dan mengempis. Otot-otot diafragmanya mengembang dan mengempis.
tarikan nafasnya. Begitu terus sampai merasa nyaman. Setelah itu silakan tarik nafas. Tahan 1 hingga 2 detik. Tarik nafas. Tahan. 1, 2. Hembuskan seperti orang bersiul lewat mulut. Sedikit seperti orang mau meniup peruit. Lagi, tarik nafas. Tahan 1-2 detik. Keluarkan dari mulut seperti orang mau bersiul. Ulangi lagi sampai otot-ototnya merasa rileks. Sampai bahu kalian nggak rasa pegel-pegel hilang. Kemudian rasa berat di pundak hilang. Sampai otot di badan itu enteng. Sudah? Kalau sudah merasa enak, bisa dicukupkan. Nah, latihan ini atau latihan relaksasi pernafasan dalam ini bisa dilakukan 4-5 kali latihan, minimal dilakukan 3 kali dalam sehari. Sehari itu bisa 4-5 kali. Gitu. Minimal 3 kali. Jadi setiap mengalami gangguan panik, misalnya kalian agak-agak, aduh saya deg-degan nih, jantungnya terlalu berdebar-debar ketika mau berbicara depan umum. Nah, bisa melakukan teknik pernafasan dalam ini. Kemudian juga kalau misalnya ada hal apapun yang serasanya bisa membuat kalian merasa cemas, kalian bisa melakukan teknik pernapasan dalam. Teknik pernapasan dalam itu menggunakan pernapasan diafragma ya. Jadi kenapa sih kalau penyiar itu bisa ngomong lama, kemudian juga bisa tenang ketika berada di ribuan orang gitu? Karena yang dia lakukan adalah menggunakan pernapasan diafragma atau pernapasan dalam. Jadi kalau kita ngomong tapi pakai suara di leher, itu kan capeknya nauzubillah min zalik ya, cuman sejam aja udah capek banget gitu. Tapi bisa ngomong berjam-jam karena kita pakai suara perut. Gitu. Kalau ngomong pakai suara perut, mau 5 jam, mau 12 jam ngomong terus itu nggak akan capek. Itulah guna atau fungsi dari pernapasan diafragma atau teknik pernapasan dalam ini. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari Mistika gitu kan. Kalau misalnya kita ketemu langsung enak, kita bisa langsung praktek sama-sama. Tapi karena online, ya semoga kalian bisa memahami gitu ya teknik pernapasan dalam ini. Kalau nanti waktunya lebih panjang, kita bisa praktek lagi banyak teknik gitu. Tapi sekarang yang simpel-simpel aja dulu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya. Oke, cukup dari Mistika. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti disilakan. Tapi Mistika kembalikan lagi ke moderator. Ya, gimana nih teman-teman rasanya udah habis relaksasi? Mungkin agak ada yang lebih ngerasa lebih rileks, lebih kayak tenang gitu ya. Mungkin ada juga yang malah lebih mau tidur atau lebih ngantuk kan udah sore kan ada ya. Oke, di sini kita buka sesi tanya jawab nih ke Mistika. Apa aja sih teman-teman yang masih penasaran tentang gangguan kecemasan itu? Kira-kira ada nggak nih yang mau tanya? Boleh, yuk teman-teman yang mau tanya. Tadi musiknya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Miss. Oh, ya. Nih, boleh nih. Kak Rizky Fauzi. Dipersilakan, Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss, terhadap gangguan kecemasan anxiety disorder tadi, itu kan sama kita berpikir tentang kemungkinan terburuk, terlalu memikirkan kemungkinan terburuk yang ada di hidup kita, yang
yang belum tentu itu belum dapat. Ini musik siapa yang bunyi ya? Musiknya bukan? Ini dibatin. Oke, silakan Rizky. Ya, lanjut Miss ya. Jadi gangguan kecemasan tadi ya, seperti gangguan kecemasan umum, gangguan sosial, dan gangguan panik gitu ya. Yang dimana gangguan anxiety disorder tadi, yang saya perhatikan tadi, memang adalah memikirkan suatu kemungkinan terburuk yang ada di pikiran kita. Dengan korelasinya yang saya baca di buku The Secret Psychology, di situ dijelaskan juga orang-orang yang memikirkan positive thinking justru malah terkadang hidupnya itu lebih buruk dibandingkan orang-orang yang memikirkan tentang mental contrastingnya atau mengimbangkan antara positif dan negatifnya. Nah, jadi terhadap kecemasan ini, apakah bisa distimulasi terhadap hormon dopaminnya agar hormon dopamin ini bisa tercipta tanpa adanya gangguan-gangguan kecemasan itu, Miss? Karena ya saya ngomong kayak gini aja, Miss, jantung saya deg-degan. Jadi supaya apa ya? Kayak tremor gitu ya. Ya, jadi supaya kecemasan yang ada di pikiran, hati juga gitu ya, supaya bisa distimuluskan sama hormon dopamin yang ada di dalam pikiran saya gitu. Itu bagaimana, Miss? Oke. Ada lagi? Ini mau langsung dijawab atau mau nanti? Gimana nih? Ada lagi nggak teman-teman? Oke, kalau nggak boleh langsung dijawab aja, Miss, nggak apa-apa. Oke, kalau ditanya, nah makanya kecemasan ini akan selalu berkaitan dengan kognitif dan juga behavior. Kognitif ini nanti akan berhubungan sama pikiran-pikiran kita nih. Misalnya memiliki rasa kecemasan terhadap sesuatu, rasa takut terhadap sesuatu, kemudian juga memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu kan ada semua di pikiran kita. Nah, pikiran-pikiran yang baik adalah pikiran-pikiran yang rasional. Kalau dalam pendekatan kognitif itu bahwa orang yang bermasalah itu orang yang tidak irasional loh gitu. Sehingga orang yang tidak bermasalah itu orang-orang yang berpikiran rasional atau kognitifnya rasional. Karena orang-orang yang tidak irasional itu akan banyak banget cabangnya. Misalnya begini, tadi dibilang takut akan kemungkinan terburuk yang terjadi dalam hidup. Padahal rasionalnya adalah, oh kita itu belum menjalaninya loh. Jadi siapa yang tahu kalau misalnya nanti yang terjadi itu akan bagus atau buruk gitu kan, akan baik atau tidak baik kan kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah menjalaninya gitu. Nah itu satu. Kemudian untuk orang-orang yang mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, kadang kan dia mau maju takut, mau mundur takut, mau ngapa-ngapain takut gitu kan. Nah, itulah nanti yang akan membatasi dirinya untuk mengembangkan apapun yang ada di dalam dirinya. Mau mendevelop dirinya takut gitu. Kemudian juga bisa karena aduh takut kalau saya begini nanti omongan orang bercabang kemana-mana gitu. Jadi banyak banget di kepalanya itu ruwet gitu ya, kayak benang kusut. Kalau kalian sering ngerajut atau pernah ngelihat benang yang dipintel-pintel, nah itu adalah pikiran-pikiran orang yang sedang mengalami irasional kalau dalam pendekatan kognitif. Jadi pikirannya nggak rasional, bercabang kemana-mana gitu. Padahal kalau rasionalnya ya udah jalanin aja dulu sebaik-baiknya, mau hasil negatif, positif atau enggak positif hasilnya, yang penting kita sudah berusaha gitu kan agar tidak mengalami penyesalan. Kalau orang rasional kan begitu, kalau irasional kan enggak gitu. Sehingga nanti akan ada treatment-treatment yang diberikan terkait dengan kognitifnya. Bagaimana dia menemukan insight baru di dalam hidupnya. Insight itu kayak perspektif baru dalam hidupnya, kemudian juga nilai-nilai baru dalam hidupnya sehingga dia punya pola pikir yang baru, tidak berpola pikir irasional itu tadi.
Nah, kemudian kalau pikiran-pikiran pikiran-pikiran itu ada nggak sih kaitannya sama hormon dopamin dan sebagainya gitu ya? Sebenarnya apapun yang ada di pikiran kita itu akan selalu terintegrasi dengan fisik kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi bahagia, berarti kan hormon-hormon kebahagiaan kita akan banyak tuh ya. Oh, berarti lagi memancarkan hormon kebahagiaan yang banyak. Kalaupun kita lagi berduka, lagi sedih gitu, oh berarti hormon kebahagiaan kita menurun gitu. Sehingga memang ada juga kalau misalnya kalian ke psikiater, mungkin ada obat yang akan diberikan oleh psikiater tersebut, obat-obat yang bisa menenangkan dan sebagainya gitu, yang nanti akan dibutuhkan oleh si individu tersebut terkait dengan diagnosanya masing-masing. Nah, yang bisa memberikan obat-obatan itu hanya psikiater. Psikiater itu adalah dokter yang mengambil spesialis kejiwaan, sehingga dia bisa memberikan resep. Psikolog dan konselor itu nggak bisa memberikan resep. Yang bisa memberikan resep itu hanya psikiater. Nah, sehingga memang kalau misalnya apapun yang ada di pikiran kita, sehingga itu pentingnya kita memiliki pola pikir yang logis, yang rasional. Nah, itu dia untuk mengurangi hal-hal yang bisa men-trigger kita mengalami kecemasan berlebih. Gitu. Kadang kan kalau kita suka ngelamun, suka tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba pikirannya melayang kemana-mana, gitu kan ya. Aduh, nanti kalau begini begitu, gitu. Kalau saya begini nanti dampaknya begini begitu, gitu. Padahal belum tentu hasilnya begitu. Ya udah kita kalau orang rasional ya udah lakuin aja dulu. Apa hasilnya ya udah nanti juga ada hasilnya. Kalau kita melakukan yang terbaik hasilnya juga baik. Kalau misalnya kita ngelakuin setengah hasilnya juga setengah. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa ya nggak dapat hasil apa-apa, kan gitu kan kalau logikanya secara rasional gitu. Nah, katanya orang yang positive thinking justru malah mengalami kesehatan mental yang banyak, misalnya yang gangguan kesehatan mental yang banyak gitu. Nah, sebenarnya itu belum ada penelitiannya yang menyatakan bahwa kalau orang yang positive thinking itu sebenarnya masalah psikologisnya juga banyak gitu. Sebenarnya ya nggak harus orang yang positive thinking, juga banyak kok individu-individu yang mengalami masalah psikologis kayak saya sekarang. Mungkin saya kelihatannya baik-baik aja. Mungkin saya terlihat dari luar, oh Mistika nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Belum tentu, siapa tahu Mistika sedang mengalami stres gitu kan ya. Stres karena deadline kerja misalnya, terlalu banyak rapat misalnya dari pagi sampai sore, sampai malam lagi kadang kerja nggak udah-udah, deadline-nya numpuk gitu. Mungkin lihat orang, wih Mistikanya luar biasa ya, kuat banget gitu. Belum tentu. Siapa tahu Mistika stres, merasa lelah, merasa mental breakout itu udah jenuh banget sama kegiatan aktivitas kesehariannya. Nah, tapi itu kan masih dalam batas normal yang tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Itu masih bisa dikontrol oleh diri sendiri. Oh, berarti itu it's okay gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya orang yang positive thinking itu terlalu banyak masalah mentalnya dan sebagainya. Nah, itu belum ada penelitiannya yang menyatakan seperti itu gitu. Ya, tapi balik lagi ke individunya. Orang yang negatif thinking juga banyak kok penyakit mentalnya. Orang yang nggak punya pikiran juga banyak gitu pikirannya kan. Gitu, banyaklah masalahnya secara psikologis. Nah, sebenarnya masalah psikologis juga itu banyak, nggak melulu kayak anxiety disorder dan sebagainya, kayak stres itu juga masalah psikologis. Kemudian juga perasaan marah yang nggak bisa dikontrol juga itu juga masalah psikologis. Kan ada orang yang marah yang benar-benar nggak bisa mengontrol rasa marahnya. Nah, itu juga permasalahan psikologis. Banyak sebenarnya yang kita nggak tahu. Oh, sebenarnya kita tuh mengalami masalah psikologis gitu ya. Oke, gimana nih Kak Rizky? Jadi pada intinya kita tuh diusahakan untuk selalu berpikir rasional terhadap apa-apa yang kita cemaskan gitu ya, Miss ya. Ya, gimana nih? Buat teman-teman ada lagi nggak nih mau tanya? Nah, ada lagi satu contoh. Makanya yang sering ditipu sama penipu online, yang tiba-tiba ditelepon dapat uang, misalnya terus disuruh transfer berapa juta gitu, 1.500.000 dan sebagainya, itu mereka biasanya tidak berpikiran logis. Kalau misal
kalau misalnya dia sempat nanya dulu ke orang atau konsultasi dulu ke orang, saya dapat telepon begini-begini nih gitu, saya disuruh transfer 1 juta misalnya. Ini saya transfer nggak ya? Nah kalau misalnya orang yang lagi nggak ditipu karena lu kena tipu lu, gini-gini, jangan ditransfer, nah gitu. Ketika dia membicarakan sesuatu hal ke orang lain, dia akan mendapatkan oke gitu. Dia akan menyadari sesuatu hal yang penting gitu. Biasanya kan kalau penipu, ini ya Bapak Ibu nggak usah ngomong-ngomong sama orang lain, biasanya begitu. Nah itu sebenarnya cara si penipu untuk mengurangi kemungkinan individu tersebut berkomunikasi dengan orang lain sehingga dia nggak dapat informasi kevalitan dari hasil teleponnya tersebut. Kalau dia ngomong sama orang lain kan dia bisa sadar, oh iya saya lagi ditipu nih. Itu teknik S3 penipuan ya, Miss ya? Iya, makanya harus tetap rasional gitu. Biar Nah, nggak Miss, satu lagi ditipu. boleh nggak, Miss? Sama mantan pacar juga gitu, harus rasional. Jangan mau kalian jadi tukang ojeknya gitu kan, atau yang cewek-ceweknya jadi tukang masaknya gitu kan, karena kalian masakin makan siang terus atau jadi ya gitu. Ini harus rasional. Gitu. Nah, Miss, Masya Allah. Gimana nih? satu lagi boleh, Miss? Boleh. Siapa lagi nih, Kak Rizky? Apa lagi Iya, nih, Kak? satu lagi, Miss ya, boleh nggak? Silakan. Ya, sama ini, Miss. Kadang ketika dalam kehidupan ya kita perlu sendiri gitu, atau kita perlu sendiri, tapi keadaan tuh harus kita tuh selalu bersosialisasi, padahal kita tuh pengen sendiri gitu ya. Itu apakah suatu hal yang normal atau yang abnormal, Miss? Kita tuh pengen sendiri loh gitu, tapi keadaan tuh ya memaksa itu untuk kita adaptif terhadap lingkungan kita gitu. Itu apakah suatu yang normal atau yang abnormal, Miss? Oke. Kadang kita itu ngerasa, aduh capek banget sih sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Mana teman-temannya bikin capek kadang, terus keluarga juga kadang ngeselin banget gitu ya kan. Belum lagi tugas kuliah, belum lagi kerjaan, belum lagi pacar yang rese dan sebagainya gitu kan. Banyak hal banget kayaknya yang bikin capek di kehidupan sehari-hari. It's okay, kita butuh me time, kita butuh sendiri. Me time atau butuh meremajakan diri itu adalah salah satu wujud kita mencintai diri kita. Ada yang namanya self love, mencintai diri kita gitu, dengan memberikan hal-hal yang positif, reward buat diri sendiri gitu. Kemudian juga nanti juga ada kaitannya dengan self healing dan sebagainya gitu. Itu sih normal-normal aja gitu, dan itu emang suatu kebutuhan bagi kita setiap individu gitu. Bagaimana kita merelaksasikan otot-otot kita kembali, bagaimana kita merelaksasikan pikiran kita kembali. Nah, hal-hal yang seperti itu it's okay, itu normal, itu suatu kebutuhan. Tapi kalau misalnya pengen sendirinya kebangetan gitu ya, benar-benar menutup diri dari lingkungan sosial, introvert itu emang salah satu bentuk jenis kepribadian ya, macam-macam kepribadian, ada introvert, ekstrovert, dan sanguin gitu-gitu. Yaitu pengelompokan atau pengkategorian ya. So itu normal. Tapi kalau misalnya dia sampai antisosial, nah itu yang dikatakan nggak normal gitu. Kayak misalnya menutup dirinya yang kebangetan, nggak mau keluar rumah, nggak mau pergi ke sekolah, nggak mau pergi ke kampus, nggak mau nenangga misalnya. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke permasalahan. Itu yang baru nggak normal. Kalau cuma pengen capek sama kehidupan sehari-hari, pengen istirahat dulu deh, pengen menyendiri, pengen me time dulu, nah itu normal-normal aja, karena itu kebutuhan setiap individu. Itu ya. Oke, gimana nih Kak Rizky? Udah paham ya tentang pertanyaan yang tadi? Mungkin cukup jelas nih dijelaskan sama Miss Tika. Iya, cukup. Makasih, Miss. Satu lagi nih dari yang Awat, dari yang kaum Hawa, ada nggak nih? Biasanya kan kaum Hawa ya yang lebih ke overthinking. Kira-kira cowok gua nih selingkuh nggak ya? Kan kadang ada ya yang kayak gitu ya. Gimana nih yang Awat, ada nggak? Biasanya yang lebih overthinking itu ya yang para wanita sih biasanya Kak. Biasanya ya.
nih curhatan-curhatan para gadis-gadis? Biasanya kan suka ada yang mencemaskan bentuk tubuh gitu ya. Gitu. Aduh, apa namanya? Saya itu udah body goals apa belum ya? Gitu. Biasanya tuh perempuan-perempuan tuh suka gitu. Makan dikit aja, aduh takut gendut gitu kan. Ya kalau misalnya masih dalam batas normal itu it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya menjaga badan, kemudian olahraga, mengatur pola makan, itu sah-sah aja. Itu hal yang positif untuk dilakukan. Tapi kalau sampai memuntahkan kembali apa yang sudah dimakan atau apa masukin jari ke tenggorokan biar muntah lagi makanan yang sudah dimakan dimuntahin, itu sudah masuk disorder. Namanya anoreksia nervosa. Jadi ada anoreksia nervosa, ada bulimia nervosa. Ada yang dikeluarkan kembali makanannya, digorok gitu, itu namanya anoreksia apa bulimia ya. Pokoknya salah satunya itu ada yang dianuin pakai tenggorok apa dimasukin tangannya biar muntah lagi. Nah, itu gangguan makan itu ada anoreksia, ada bulimia nervosa. Itu gangguan makan. Tapi kalau cuman ya diet standar gitu ya, puasa Senin Kemis gitu ya, itu mah normal kayak saya gitu kan, olahraga, puasa gitu kan, biar nggak mancung-mancung amat perut ini kan. Nah itu masih hal yang normal lah. Biar awet muda terus, dikira mahasiswa terus gitu kan, nah itu masih normal. Tapi kalau udah gila-gilaan sampai nggak makan seharian, terus makan dimuntahin lagi, nah itu udah gangguan makan. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gimana nih yang cewek-cewek ada yang mau tanya nggak? Atau Kak Isan nih, boleh nih tanya nih Kak Isan. Biasanya kalau nanyain Miss, pacar saya lagi selingkuh apa nggak tahu lah. Miss kamu bukan dukun gimana? Atau Miss pacar saya lagi di mana ya gitu? Nggak tahu lah Miss Ikanya. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya? Iya nih, biasanya ketua umum ini yang banyak beban pikiran overthinking. Wih, organisasi gue kira-kira berjalan nggak ya? Biasanya kan gitu ya. Itu si Abdul Aziz tuh. Ya nih, Kak Abdul Aziz boleh Kak? Oke, ini bertanya ya Miss ya, terkait self-diagnose. Nah, ini kan kita tahu banget nih bahwasannya, apalagi yang sering kita temui di TikTok, gitu kan, itu banyak banget di media-media sosial, itu dari kalangan remaja, mereka lebih suka kayak self-diagnose gitu, atau mendiagnosa diri sendiri, bahwasannya diri sendiri itu dirinya mengalami anxiety, mengalami gangguan kecemasan, mental illness, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gitu kan, sebenarnya kan kita nggak boleh tuh untuk melakukan self-diagnose, meskipun kita kayak mengalami daripada ciri-ciri terjadinya anxiety itu sendiri gitu kan. Nah, bagaimana sih Miss gitu kan, yang seharusnya gitu kan, yang seharusnya kita lakukan itu kan untuk mengetahui kita terkena gangguan atau tidak kan kita pergi ke psikiater, ke psikolog dan sebagainya gitu kan, untuk mengetahui iya atau tidaknya. Namun dengan adanya hal ini dapatkah berpengaruh bahwasannya kayak yang sebenarnya mereka tidak mengalami hal itu, namun karena self diagnose akan membuat diri mereka itu jauh lebih down lagi, atau bagaimana gitu Miss, dampak yang bakal hadir karena self diagnose itu sendiri Miss. Ya. Ya, oke, terima kasih nih si Aji diem aja, kenapa nih dia sinyalnya ini kali. Oke, Miss langsung jawab ya. Self diagnose itu sebenarnya kalau cuman untuk dipakai melihat tanda-tanda apa yang terjadi dalam diri kita gitu, itu baik. Nah, untuk membuktikannya itu benar atau enggak, atau mengambil kesimpulan bahwa kita kena mental illness, kena anxiety disorder gitu, kemudian juga merasakan gangguan makan dan sebagainya, apapun itu terkait dengan kesehatan mental, yang bisa menjudge itu adalah ahlinya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa nih, kayaknya gue punya gejala nih, mau kayak mau anxiety disorder nih gitu. Gue udah ngerasa panik, ngerasa begini A, B, C, D, dan E gitu kan. Nah,
kalian nggak bisa langsung woro-woro, saya punya mental illness loh gitu, terus update status saya kena mental illness loh, bla 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 gitu. Itu nggak bisa. Untuk mengetahui kalian kena beneran apa enggak, itu silakan kalian buktikan dengan datang ke ahlinya, datang ke psikolog, ke psikiater dan sebagainya. Silakan datang ke ahlinya untuk mengetahui kalian beneran apa enggak kena mental illness gitu, atau mungkin sebenarnya masih dalam tahap normal loh yang kalian rasakan itu. Jadi kalau misalnya mendiagnosis diri sendiri, kalau misalnya merasa atau aware sama diri sendiri, oh oke gitu, kayaknya udah ada ciri-ciri begini gitu. Tapi untuk membuktikannya silakan pergi ke ahli. Kayak misalnya, saya punya riwayat penyakit tertentu nih ya. Misalnya saya udah ngerasa diri saya, oh kok saya mual, terus mata saya kunang-kunang ya, terus makan saya udah nggak nafsu. Nah, saya baca di Google nih, oh mungkin bisa jadi saya lagi mahnya kambuh nih, asam lambungnya kambuh. Tapi kan saya nggak langsung gimana-gimana kan, biar saya yakin saya akan konsultasi dulu ke Halodoc, dok saya ngerasa begini-begini. Atau mungkin saya akan datang ke dokter terdekat yang ada depan rumah saya, kan klinik dokter, saya nggak datang. Saya begini-begini loh, saya mengalami A, B, C, D, dan D. Nanti kan diperiksa sama dokternya. Oh iya beneran, misalnya Mbak, Mas mengalami asam lambungnya naik, misalnya nanti kan misalnya dia neken bagian ulu hati misalnya, kemudian dicek apanya, ntar kan ketahuan. Oh iya bener, si Mbak gastrisisnya naik, misalnya asam lambungnya naik. Nah, baru kita nanti dikasih resep, disuruh ngapain, nggak boleh makan ini itu, boleh itu gitu. Nah begitupun dengan mental illness. Misalnya kalian sudah mengalami gejala-gejala tertentu gitu, misalnya kalian sudah sadar dengan diri kalian sendiri, itu namanya self awareness gitu kan. Kalian sudah sadar dengan apa yang terjadi dalam diri kalian, untuk membuktikannya maka kalian harus pergi ke ahlinya gitu. Nggak bisa kalian langsung woro-woro, aduh saya sakit ini, sakit itu. Terus saya baru ini misalnya, saya baru keliengan dikit gitu kan. Saya udah update status, aduh vertigo, saya kambuh nih. Padahal belum tentu vertigo, bisa jadi saya darah rendah gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus membutuhkan judgement expert gitu. Harus didiagnosis oleh ahlinya, baru ketahuan benar apa enggak. Gitu ya. Jadi tapi untuk mengenali diri sendiri juga baik, sampai mana keadaan diri kalian gitu. Jadi kalian paham ada warningnya di dalam diri. Untuk memastikannya pergi ke ahlinya. Gitu ya. Oke, gimana nih Kak, siapa tadi ya yang tanya, lupa malah. Aziz, paham ya ini. Udah masya Allah banget Mistika ini, udah masih sore udah sore tapi masih sore. Masya Allah. Iya, ya ampun, dari matahari nggak ada sampai matahari nggak ada lagi kayaknya. Tiap hari kadang-kadang minggu kayak gitu terus. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaannya kita cukupkan ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu bersama Mistika juga yang masya Allah banget. Penutup dari saya, teman-teman semuanya, bahwasannya kita itu nggak perlu mencemaskan segala sesuatunya, karena pada dasarnya segala sesuatunya itu tadilah sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz sana. Oke. Gimana Miss, ada yang mau disampaikan lagi atau enggak? Cukup, tapi mungkin kata-kata terakhir Mistika, kok kata-kata terakhir ya, kata-kata penutupnya gitu kan, serem amat kata-kata terakhir gitu ya. Oke, sadarilah diri kalian sendiri dan ketahuilah mengenai diri kalian sendiri. Dan yang terpenting, cintai diri kalian sendiri. Karena yang bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup kalian adalah diri kalian sendiri. Kebahagiaan kalian bukan tanggung jawab orang lain. Pacar, mantan, orang tua, atau siapapun, kebahagiaan kalian tanggung jawab diri kalian sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Oke, terima kasih dari Mistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya nular ke kita semua ya, yang mahasiswa ini sampai tua nanti, sampai kayak Miss Tika juga tetap semangat. Oke. Emang Mistika tua, muda Mistika mah. Oke, saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para teman-teman semuanya,
peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih telah mengeluarkan waktunya untuk menghadiri webinar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Kita fotbar ya teman-teman. Boleh on cam. Kirim ke saya. Oke, cek. Bismillah teman-teman, silakan untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu agar saya bisa melihat dari monitor saya wajah-wajah semangat teman-teman kalian. Wah, insya Allah Ini siapa sih yang lagi ngomong? Iksan nih. Oh, kan suaraku kayak customer service bank yang ditelepon-telepon itu loh. Amin, ya robbal alamin. Saya kira tadi ada loh, kok ada customer service bank gitu kan, Bank BRI apa pindah sini gitu. Enggak, Miss. Oke ya, ini untuk slide pertama, ini yang masih belum on cam, itu Agustina Zahra, Yuli Sarmila, Vita Febi Astuti, dan Nika Ayu Dwi. Silakan kalau misalkan mau di on cam kan. Oke ya, oke teman-teman, saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, oke pada aktif semua. 1, 2, 3. Ada yang mau ganti gaya? Kayaknya gimana, Miss? Kalau psikolog, Miss? Kalau konselor itu dia C. Ya, konselor gimana? Oh, C gini. Oke. Konselor. Oke. Oke ya, gaya konselornya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya. Miss, terima kasih Miss ya atas ilmunya, semoga berkah selalu. Terima kasih banyak, Miss. Masya Allah. Dikembalikan ke Alhamdulillah ya tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa yang sudah dipandu oleh moderator kita yaitu Aji Putra Pratama. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Afina Aman Rohimin, kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya suara saya? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajli wal qasr wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعواتك وتاحدت على نصر شريعتك فكلهم رابطتها وأدم وهدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو وصره صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيي بمعرفتك وأمسها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua acara sudah terlaksana. Tiba saatnya di penghujung acara, yaitu acara yang terakhir, penutup.
Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Siap, bisa